Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Kita berjumpa kembali pada program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Namun sebelum itu kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami semua akan membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Agar firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu itu boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, menghibur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini saya akan memberikan judul, Tuhan tidak membiarkan orang benar goyah. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar goyah. Kita ambil di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23 dan pasal 112 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat 6 di pasal 112, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini ada dua hal yang menarik untuk kita ketahui. Ada dua hal yang penting untuk kita boleh mengerti, saudara. Yang pertama, yaitu tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar goyah. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sungguh betapa istimewa, saudara, kita sebagai orang benar, orang yang percaya kepada Kristus, karena Tuhan tidak membiarkan saat kita goyah untuk selama-lamanya. Tuhan tidak membiarkan kita ketika kita keadaannya mulai goyah. Inilah satu keistimewaan buat kita, orang-orang benar. Seringkali Allah itu mengizinkan persoalan itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Tidak ada orang yang lepas dari persoalan, saudara. Bahkan sampai pada taraf menggoyahkan. Maksudnya apa, saudara? Yaitu untuk menguji iman kita. Persoalan, pencobaan itu untuk menguji kita. Ketika kita seakan-akan goyah, itu karena Tuhan sedang menguji kita. Sampai di mana iman kita? Keadaan seperti itu dibiarkan terjadi hanya sementara, saudara. Tidak untuk selama-lamanya, hanya sementara. Dan tidak seterusnya, saudara. Kemudian, kapan ketika Allah menghentikan pencobaan yang menggoyahkan dan menimbulkan kekhawatiran dalam hidup kita? Ayat tadi di Mazmur 55 ayat yang ke-23 dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Dengan secepatnya kita menyerahkan persoalan kepada Tuhan. Maka masalah itu menjadi bagian Tuhan untuk menanganinya. Dengan cara yang kedua, maka Ia akan memelihara engkau. Sekali lagi, maka Ia akan memelihara engkau. Cara Allah mengatasi masalah kita adalah pemeliharaannya, saudara. Allah memelihara kita ketika kita di dalam persoalan.
pemeliharaan Allah itu melalui apa, saudara? Yang pertama yaitu ketenangan. Ketenangan ketika kita menghadapi persoalan. Ini sangat dibutuhkan sekali, saudara. Dan yang kedua adalah damai sejahtera. Sebab Allah adalah sumber damai sejahtera. Ketika kita menghadapi persoalan, maka Tuhan berikan damai sejahtera. Ketika kita menyerahkannya semua kepada Tuhan, persoalan itu. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan memberikan hikmat. Yaitu hikmat untuk mengatasi masalah. Bukan kita harus lari dari masalah, saudara. Tetapi kita harus menghadapinya, kita harus sanggup mengatasi, yaitu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan yang keempat adalah Tuhan akan memberikan jalan keluar lewat pertolongannya yang ajaib. Amin, saudara. Yaitu biarlah kita memiliki keyakinan yang dipraktekkan karena iman harus dengan perbuatan. Karena tanpa perbuatan iman itu akan kosong, iman itu akan mati, saudara. Tetapi iman dan perbuatan. Satu contoh yaitu perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Itu ada di dalam Matius 9 ayat yang ke-21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang kedua, yaitu Naaman yang sembuh dari kusta. Itu 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Naaman ini adalah panglima Raja Aram. Seorang pahlawan tentara yang terkena kusta. Mereka mengalami mujizat. 2 orang ini mengalami mujizat, saudara, karena melakukan tindakan iman. Dan masih banyak contoh lagi, saudara, pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11. Yaitu orang-orang yang selalu bertindak dengan iman ketika menghadapi persoalan hidupnya. Puji Tuhan, saudara. Kesimpulannya, biarlah ketika kita menghadapi persoalan, yang pertama kita mau serahkan kekhawatiran kita, persoalan kita kepada Tuhan. Jangan lupa, saudara, serahkan semuanya 100%. Dan yang kedua, biarlah kita mau melangkah dengan iman. Puji Tuhan. Renungan dari saat teduh ini, biarlah 2 hal, saudara, yang harus kita ingat, yang kita boleh lakukan ketika kita menghadapi persoalan hidup. Karena kita tidak bisa lepas dari persoalan hidup kita. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar goyah. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan, tapi Engkau turut campur tangan di dalam persoalan itu ketika kami mau menyerahkannya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh memiliki keyakinan iman yang dengan tindakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.